Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Mahnun, reporter dadakan Ikmas. Saat ini saya berada di Butik Alia. butik apa Mbak namanya? Alia. Butik Alia punya Mbak Erna, bendahara pusat Ikmas. Kita akan wawancara beliau ya, kegiatan sehari-hari di sini apa, bisnisnya apa, sehingga nanti kalau ketemu di jalan bisa menyapa, bisa saling kerjasama. Oke, jangan lupa sekali lagi disponsori oleh Jarib. Kita panggil beliau Mbak Erna, silakan Mbak. Iya. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ya. Jadi sehari-hari ini apa nih Mbak? Bisnisnya nih Mbak. Nah, kita mau ngomongin bisnis ini. Sebenarnya apa ya? Kalau sehari-hari sih sebenarnya fokusnya banyak waktunya tuh buat ibu rumah tangga sebenarnya. Mantap. Saya tuh hampir Senin sampai Jumat itu waktu saya buat anak-anak. Oh. Cuma kadang kalau weekend saya sering luar kota karena tuntutan kegiatan apa ya, kayak kegiatan kerjaan kali ya, tuntutan job gitu. Jadi bisa dibilang mungkin pengangguran tapi banyak acara ya Mas Ade. pengacara. Mantap. Oke. Jadi kalau memang berbicara bisnis tuh saya suka bingung mau ngomong yang mana dulu kalau bisnis gitu loh Mas Ade. Oke, kita mulai dari asal muasalnya dulu deh. Dulu terjun di dunia bisnis itu gimana Mbak? Mungkin itu ada inspirasi di sana. Oh gitu. Jadi saya lulus SMA Asalam dulu tahun 95. Saya kuliah di Undip, ambil D3 dulu sih dulu karena daftar S1 nggak keterima. Oh iya, sama. Aku dulu daftar mesin nggak terima. Tapi saya sudah waktu awal pertama kuliah karena orang tua saya itu apa ya, latar belakangnya seorang pembisnis, beliau seorang produksi bata merah sama kayu zaman dulu. Saya ikutan berbisnis ceritanya, belajar berbisnis dari orang tua. Mungkin bukan saya ikutan tapi ibu saya yang mengarahkan. Kamu bantuin dong gitu. Padahal saya lulus SMA. Jadi saya kuliah sambil bisnis, membantu orang tua kayak gitu kegiatannya. Jadi saya kuliah itu bisa dibilang saya yang sudah punya penghasilan sendiri zaman dulu. Oke, mantap. Bagi teman-teman yang masih kuliah, ini bisa jadi sumber inspirasi ya. Biar kita membantu orang tua juga gitu ya. Jadi saya dulu nggak ada kepikiran bahwa kalau kuliah tuh harus sambil bisnis, enggak. Tapi karena ibu saya yang istilahnya ngajarin lah, istilah Jawane ngajari gitu kan. Jadi mau nggak mau saya mengikuti arus, tapi ternyata setelah saya pikir-pikir, oh itu sangat penting sekali belajar dari dini. Jadi kalau adik-adik yang baru kuliah nih, kalau mikir belajar dulu, fokus belajar, saya kira enggak. Saya kira apa istilahnya, kita bisa kok belajar sambil berbisnis. Bisnis itu gampang, mudah, menyenangkan lagi, asik. Iya benar, bisnis itu enggak serumit dan semenakutkan yang kita perkirakan. Oke. Jadi ya. Terus gimana Mbak? Terus Sudah sebenarnya kuliah, kemudian S1 lulus. Saya sebenarnya kuliah juga S2 dulu. Magister Teknik Sipil. Cuma nggak apa-apa, lanjut. Waktu tesis, sudah sampai tesis kayak gitu, saya sudah menikah dan hamil ceritanya waktu itu. Jadinya saya dulu dilema antara bisnis, terus hamil, urusan keluarga sama kuliah. Kemudian saya memutuskan karena apa ya? Dulu tuh kalau waktu kuliah itu saya mikirnya sudah dapat penghasilan kok, udah lumayan gede. Kemudian saya kuliah, saya tinggalkan waktu itu. Saya mikirnya juga sudah S1 juga, dan saya berpikirnya saya arahnya nggak ke arah yang dosen. Biasanya zaman dulu kan kalau kuliah S2 itu kan arahnya dosen gitu, dan saya nggak ngarah ke sana karena suami saya kebetulan dulu juga sudah lulus S2. Jadi saya mikirnya sudahlah, saya tak fokus bisnis gitu. Nah ceritanya saya jatuh cinta sama bisnis gitu. Oke. Gitu. Sebetulnya yang bikin menarik apa tuh Mbak? Di bisnis itu apa sebetulnya? Yang jelas kalau dulu sih saya nggak tahu ya, ada pepatah bilang itu uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya, itu saya tahu pepatah itu baru akhir-akhir ini sebenarnya, tapi ternyata dari dulu itu saya sudah
ngelakoni, menjalani yang seperti itu. Oke. Karena saya mikirnya dengan berbisnis otomatis kita mau menghasilkan uang ya, mau nggak mau uang, kita berbicara tentang uang, penghasilan. Saya mikirnya gini, dalam buku ada beberapa buku yang menulis para motivator gitu bahwa hidup itu harus kaya. Jadi di situ di buku ditulis bahwa zaman Rasulullah pun kita dituntut menjadi saudagar kaya sehingga bisa membiayai perang dan sebagainya. Jadi kalau saat ini saya juga berpikiran sama bahwa hidup itu harus kaya. Mungkin yang sederhana itu sikapnya. Kadang orang kan ya jangan sombong dong, sederhana. Sikapnya yang sederhana, tapi hidup tetap harus kaya. Itu bagi saya adalah suatu keharusan, karena dengan kaya, dengan banyak penghasilan, dengan banyak uang, kita bisa membantu bisa membantu siapapun. Istilahnya kalau kita dengan kebebasan finansial, kita mau nyah-nyuh tuh enak gitu loh Mas Ade. Setuju ya. Jadi memang saya pernah dengar ya teman-teman ya. Ada orang bilang tidak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri sana, ngomongin uang itu katanya itu lebih tabu daripada ngomongin seks. Oh gitu ya. Lebih tabu. Padahal orang itu mau nggak mau butuh uang. Itulah kenapa terjadi mental block. Ya. Gitu. Sebenarnya kita sendiri yang sendiri memblok mental kita. Nah makanya biar kita tidak keblok mentalnya teman-teman ya. Paling tidak, aduh ini kaos keren banget. Harganya cuma berapa? Harganya 98.000. Tuh, ayo. Dan keuntungannya semua disumbangkan, digunakan untuk IKMAS, acara IKMAS dan sebagainya. Jadi selain dapat kaos, Anda juga insya Allah dapat pahala karena ikut menyumbang ya Mas Ade. Betul, ya gitu. Ya. Gitu Mas Ade. Terus kalau bisnis sekarang tadi kan dimulai dari material ya. Jadi saya zaman kuliah dulu sudah mengenal tentang bahan bangunan, material lah istilahnya, bahan bangunan. Kemudian kuliah saya di teknik sipil, jadi agak cocok ya. Lulus teknik sipil saya mencoba mengenal dunia kontraktor, ya, teknik sipil, insinyur lah ya kerennya. Tapi saya udah ikut ST, sarjana teknik, bukan yang insinyur. Belum tua-tua banget ya. Masih angkatan muda aja. Beda tipis lah sama Ade. Umur boleh tua, jiwa tetap muda gitu ya, semangatnya gitu ya. Saya mengenal dunia kontraktor, saya mengenal dunia istilahnya kayak CV gitu. Bahkan sampai sekarang masih ada, CV saya masih ada. Kemudian seiring berjalannya waktu, berkenalan dengan banyak orang, kemudian teknologi, kita ada Facebook. Dulu kan zaman dulu belum begitu rame kan Facebook, tahun berapa ya, tahun 2010 mulai agak rame. Saya sih mengenalnya sekitar itu. Terus ternyata dengan sarana medsos kita bisa mempunyai ide-ide gitu loh Mas Ade. Jadi kerjaan itu bukan hanya kontraktor, kerjaan itu bukan hanya istilahnya bangun rumah kalau seorang sarjana teknik itu enggak. Jadi kita mulai banyak ide dari mengenal medsos sebenarnya, mengenal teknologi lebih dalam lagi. Kemudian saya mencoba dulu tuh lagi tren tuh online shop, gitu kan, emak-emak gitu, emak-emak banget gitu ya. Mungkin berpikiran emang kurang ya dari kontraktor, dari apa. Ternyata gini, saya sih karena dulu latar belakang saya juga sudah berbisnis toko material itu, jadi saya sudah dagang. Kemudian saya mengenal kontraktor, saya suka sama dagang, cocok banget sama jiwa saya. Tapi kalau untuk kontraktor tuh kayaknya tuh agak panas gitu, pikiran gitu. Oh, pikirannya panas. Jadi jadi zaman dulu gini, aku kasih contoh nih ya. Ketika kita menang lelang, kemudian harga sekian, kemudian ternyata harga bahan baku naik gitu Mas Ade. Kita berpikir keras, ujung-ujungnya ngurangin volume. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang kadang bertentangan dengan hati nurani. Itu santri banget, Bos. Hati nurani. Banget tuh. Gitu. Jadi saya dulu kontraktornya lebih suka pengadaan atau mungkin yang paket-paket yang kecil-kecil yang jelas-jelas sudah jelas hitungannya. Zaman dulu kayak gitu. Terus
karena saya sudah jatuh cinta sama dagang juga, saya ketemu ada online shop kayak gitu kok. Saya dulu suka fashion, zaman SMA di Asal Ampun saya suka coret-coret gambar baju sebenarnya. Saya tuh jadi zaman kuliah kenapa teknik sipil, karena itu ibu saya juga. Saya nggak ngerti maksudnya tuh harus bagaimana, padahal saya suka seni dulu Mas Ade, suka seni, suka fashion gitu kan. Kebawa sih sampai sekarang agak-agak ke mental gimana. Iya. Oke, betul saudaraku. Ini kemarin saya sempat melihat pola tulisan tangannya Mbak Erna ya. Iya. Jadi beliau itu ada bakat seninya memang. Jadi di tipe-tipe tulisannya itu ada seni-seninya gitu. Artinya apa? Dari dini sebetulnya kita sudah bisa mendeteksi seseorang dari tulisan tangan atau dengan teknologi lain. Misalnya saya menggunakan Stephen untuk mendeteksi potensi bakat minat seseorang. Ya. Jadi bisa disinkronkan antara kehendak diri sendiri, passion dari dalam diri dengan apa yang diinginkan orang tua. Kan kadang kita sok gitu ya. Terus pokoknya kudu kuliah iki manut, tapi setelah dijalanin akhirnya agak cocok keluar. Oke, lanjut. Iya. Jadi saya suka fashion, kemudian suka coret-coret. Kok ada online shop baju ya waktu itu? Tren gitu loh waktu itu. Ada Facebook, mulai ada BlackBerry Messenger. Itu lagi tren banget online shop yang tadinya mungkin jualan baju, dagang offline, toko kayak gitu, mulai banyak yang beralih ke online. 2010-an ya berarti ya? Iya, 2010 ke atas gitu. Jadi bisa dibilang mungkin toko-toko offline itu sudah agak mulai berkurang itu omsetnya, karena kalau mereka tidak mengikuti teknologi seperti itu online gitu, ketinggalan zaman gitu loh Mas Ade. Kemudian saya dengan online shop baju waktu itu saya berkenalan dengan banyak orang di seluruh Indonesia gitu. Kemudian saya mengenal ada bisnis networking gitu Mas Ade. Jadi saya sudah jalan dagang material, kemudian kontraktor, kemudian fashion baju, kemudian saya berkenalan di dunia networking di tahun 2013. Sebenarnya sudah agak ngerti, cuma saya itu 2013 tuh kayaknya aktif gitu loh Mas Ade gitu. Dan alhamdulillah dari dunia bisnis network marketing itu apa ya, bisa dulu waktu itu 2010 tuh sebenarnya saya ada mengalami bangkrut sebenarnya. Karena saya kan bisnis kayu, bisnis material, waktu itu bisnis kayunya yang kolaps karena krisis moneter 2010. Karena krisis moneter. Jadi saya kehilangan banyak uang lah ya, otomatis bangkrut perusahaan gitu, wira swasta. Sampai minus nggak, Pak? Minus. Oke, ini keren 1 miliar. Keren. Saya punya hutang bank 1 miliar waktu itu. Ketika itu. Saya gadekan sertifikat lah zaman waktu itu. Saya nggak ngerti kalau ternyata kredit kayak gitu bagaimana. Tapi waktu itu memang saya bisnis orang tua juga sering gadekan sekolahkan sertifikat kayak gitu. Nah saya juga ada di situ 1 miliar. Saya punya hutang. Beda sama utang orang tua, beda ya sendiri, Mas Adi, karena saya bisa dibilang anak cabang orang tua. Dulu orang tua saya kayu gitu gede, kemudian saya anak cabangnya istilahnya. Nah waktu itu 2013 saya punya hutang sekitar 1 miliar, kemudian kondisi ekonomi keluarga juga belum begitu baik karena suami waktu itu masih honorer. Honorer, jadi tahu kan gaji honorer? Tahu. Iya, luar biasa. Nah waktu itu saya cerita sedikit nggak enaknya dulu ya waktu jatuh gitu ya. Justru menariknya di situ. Saya punya waktu itu sudah punya 2 anak. Saya habis ngelahirin yang anak kedua, kemudian punya pembantu 2 karena dulu kan kegiatan banyak, lumayan finansialnya ya. Punya pembantu 2, bahkan pernah punya pembantu 3. Rumah juga lumayan punya sendiri. Kemudian biaya hidup kan harus berjalan walaupun kita bangkrut kan Mas Ade. Punya hutang 1 miliar belum punya penghasilan waktu itu, belum punya pemasukan waktu itu karena dari online baju juga nggak begitu banyak waktu itu, masih belajar. Kemudian dari kontraktor tahu sendiri saya sudah agak mundur waktu itu karena pikiran panas itu Mas Ade. Kemudian waktu itu dari toko material pun sudah saya serahkan ke adik waktu itu karena saya waktu hamil kedua tuh benar-benar bed rest. Ternyata setelah bed rest itu terjadilah kolaps krisis moneter. Akhirnya benar-benar jatuh waktu itulah, intinya kayak gitu. Saya bahkan untuk bertahan hidup, saya bukan tipe orang nyadong orang tua waktu itu karena sudah berbisnis, malu dong. Malu. Kemudian saya berusaha mikir apa ya
pembantu saya 2, saya karyakan, yuk kita masak, kita bikin nasi bungkus, kita bikin sate usus, sate telur kayak gitu, kita setorin ke warung kucing. Wah, mantap. Jadi Baik, untuk otak bertahan hidup. kreativitasnya harus jalan juga ya. Karena saya mikir ini tenaga saya harus saya gaji tiap bulan, saya harus ada pemasukan. Oh. Gitu loh Mas Ade. Ketika itu udah di Banyumanik sini ya? Sudah di sini? Enggak, masih di Kuda rumah Payung. ya, Kuda Payung. Masih rumah Kuda Payung. Dah. Ya kayak gitu. Saya jam 2 pagi ke pasar Ungaran. Wah, subhanallah. 2 pagi belanja sayur-sayuran karena biar dapat murah. Oke. Kalau agak siang kita dapat mahal. Mahal. Oh. Nah, kita dari kreasi. Mantap. biar untungnya lumayan gitu lah, Dek, gitu. Iya. Dah, terus habis itu yuk bikin gorengan gitu juga. Ya pembantu ya, bareng-bareng aku juga bantuin orang, aku nggak ada kegiatan habis ngelahirin anak kedua kan juga kondisi masih belum stabil gitu ya kesehatan. Kemudian saya online masih jalan dikit-dikit, kemudian kenalan sama network itu tadi. Oke. Saya memulai bisnis networking itu dari minus. Tapi saya karena jiwa bisnisnya ada, saya maju terus. Walaupun waktu itu modal untuk beli produknya. Kita kalau mau jualan bisnis apapun kita harus punya produknya kan deh. Iya, Harus iya. pakai produknya. Iya. Baru kita bisa tawarkan ke orang, ini loh produk yang aku pakai, hasilnya kayak gini bla bla bla. Waktu itu nano spray. Jadi dan tidak murah dulu, 2,5 atau berapa, 2,5 juta tahun 2013, dan kondisi nggak punya uang. Kondisi jadi bakul nasi kucing waktu itu. Nah, Iya. kemudian Ini kalau ditulis bisa jadi antologi. iya, kisahnya Kisah-kisah sudah ini inspiratif ini. Kayaknya perlu kita koleksi ya. gitu. Dan waktu itu saya waktu dari kuliah sampai kondisi bangkrut itu kan bisa dibilang kondisi keuangan bagus ya, finansial bagus. Jadi belum merasakan bagaimana rasanya nggak punya duit gitu. Nah, waktu 2013 tuh saya mencoba merintis networking sama online baju, tapi dengan perasaan yang lagi nggak punya duit banget. Jadi itu perasaan tuh kayak sedih yang benar-benar luar biasa gitu. Saya di tiap sholat saya selalu nangis. Wah, luar Kalau biasa. kemarin sholat tapi nggak pernah ini nangis, bisa Iya. dibilang gitu loh deh. Iya. Lebih nikmat lah mungkin Eh, sholatnya. Jadi ibaratnya ada yang istilahnya kadang ada yang waktu itu memang ada beberapa masalah, ada yang agak yang jahat sama saya. Jadi bisa dibilang saya waktu itu orang teraniaya gitu loh deh. Nah, ternyata doa orang teraniaya itu benar-benar luar biasa. Iya. Saya menjalani doa-doa itu dan akhirnya dengan rasa ikhlas saya lepas masalah saya itu, nggak perlu nangis-nangis lagi, doanya ditotol lagi lah istilahnya. Kita memang berkeluh kesah sama Allah, tapi jangan menyesali permasalahan, jangan menyalahkan keadaan. Jadi tetap ikhlaskan, tetap mencari solusi. Mengambil tanggung jawab. Ikhlas. Hebat ini. Benar. Jadi setelah doa saya perbaiki itu, ternyata nggak tahu langsung meningkat karir saya di networking. Jadi bisa dibilang saya bisa sekarang ini menjadi salah satu top leader di perusahaan networking yang lumayan terkenal di Indonesia. Coba apa itu Pak? Barangkali teman-teman ada yang mau join, boleh nih. Ayo. Ini loh teman-teman networking saya yang gede mana ya dia? Ini kalendernya. Ini dia MCI. MCI. Ya. Gitu. Memang saya sedikit bicara tentang bisnis saya MCI. Bisnis saya memang multi level marketing. Ya, saya akui. Tapi jangan samakan bisnis MLM yang saya tekuni itu disamakan dengan bisnis MLM yang lain. Karena memang di luar sana, bahkan sebelum saya menjalani MCI itu, banyak sekali bisnis yang memang dia brandednya MLM, Oke. tapi memang penipuan. Oh, gitu. Money game. Money game. Yes, itu banyak sekali ya, saya nggak perlu sebut merek. Dan kalau di MCI sedikit aja ya promosi nggak apa-apa. Kita memang tekankan di produk, tekankan di penjualan. Jadi kalau kita beli barang itu kan syah, jual beli, nggak ada istilahnya kayak paksaan gitu loh. Iya. Suka sama suka. Suka sama suka, akadnya jelas gitu loh teman-teman, dan sistemnya jelas insya Allah. Dan kita juga sudah mendapatkan sertifikat bisnis syariah Halal MUI. yang dari Dewan Syariah itu saya lupa.
pokoknya dari Dewan Syariah gitu. Banyak sekali penghargaan dan sertifikat yang memang membuktikan bahwa perusahaan yang saya tekuni itu benar-benar luar biasa, benar-benar istilahnya saya bilang saya acungin jempol, karena dari sini, dari bisnis saya ini saya bisa melunasi utang saya yang 1 miliar. Wih, Ya, waktu itu 2016 tadi. 2013 saya 2016 sudah bisa melunasin hutang. Kemudian aset saya yang rumah saya tempatin ini, yang yang sekarang ade main ini stokis saya, MCI sama butik sama ruko-ruko lah ya Dea. Itu kalau dijual ya asetnya udah bisa 10 lebih. Karena ya 10 lebih, bisa 20 mungkin kayaknya 20M. Ini. Jadi aset nggak perlu saya sebut. Saya alhamdulillah banget dapat banyak sekali dari MCI, dan itu juga hasil kerja keras saya, bukan yang duduk diam manis di rumah dapat uang, enggak. Saya juga ada itu. Nah, itu sekilas tentang bisnis networking saya. Kemudian saya yang baru nih. Yang baru saya ditawarin menjadi mitra kerja ojek online gitu loh, Adik. Amin. Ojek online. Seperti itu. Jadi kalau ditanya bisnis, saya mungkin panjang kali lebar nggak cukup lah waktunya. Ntar malah bingung lagi itu mbaknya tuh sebenarnya ngapain kegiatannya gitu kan. Itu aja sih sebenarnya, itu aja. Dan alhamdulillah dengan apa yang sudah saya tekuni itu saya merasakan yang namanya bebas bebas finansial, bebas waktu, kebebasan finansial, kebebasan waktu gitu loh Dek. Sangat. Jadi misalnya teman-teman assalam nih, ayo Mbak kopdar di mana? Ayo aja, yang penting jangan dadakan. Itu saya di angkatan saya itu sering saya ikut kopdar gitu. Bukan kadang orang mikirnya gini, cewek nggak murim ke sana sini. Tapi bukan dilihat dari itunya ya teman-teman. Kita lihat niatnya dari silaturahim, kita dapatkan kebaikan dari situ, kita berbagi kebaikan, kita juga mendapat kebaikan. Kenapa enggak gitu loh. Gitu, karena ya itu saya bisa lakukan saat ini dan saya maksimalkan. Saya nggak tahu besok masih bisa seperti itu atau enggak, atau minggu depan bisa seperti itu apa enggak gitu loh deh. Ya saya berharapnya sih selalu sehat, bisa beraktivitas, tapi kan kita maksimalkan hari ini istilahnya kan kayak gitu. Lakukan yang terbaik hari ini, itu kebaikan gitu. Keren banget Mbak Irma. Sampai spesialis ya. Iya. Oke, terima kasih. Kita kembali ke kegiatan masing-masing ya. Kebetulan saya sudah ambil kaosnya. Sekali lagi tolong please dukung kami kaosnya ya, yang belum punya. Harganya sangat murah banget, enak bahannya gitu ya. Dan kita bisa donasi untuk emas dari beli kaos ini. Thank you semuanya. Saya Adi Mahnun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.